Ya, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wah, selamat kembali dalam ibadah sekolah minggu. Baik yang ada di rumah, yang bersama papa mamanya, boleh didampingi anak-anaknya, adik-adik yang ada supaya tetap mengikuti ibadah live streaming di rumah dan tetap beribadah. Nah, Kayla juga mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah dulu nih ya. Kita sapa nih Kak Allen, Kak Celin sama Kak Asen ini. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wah, kurang banter. Yang ada di gereja, shalom adik-adik semuanya. Wah, sekali lagi yang ada di rumah kita sapa dulu. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Wah, oke, sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau beribadah supaya kita boleh dekat dengan Tuhan lagi ya. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, daikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, apa adik-adik? Yang di rumah boleh bernyanyi sama-sama. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, amin, yang indah setiap hari. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik yang semuanya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya, apa adik-adik? Amin. Atas kebaikan-Mu tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, tak hentinya, tak hentinya, haleluya, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo sama-sama semuanya yang ada di rumah boleh lipat tangannya. Yang ada di gereja juga yang mewakili teman-teman, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan beri kami kesehatan. Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya. Kami mau beribadah dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah teman-teman yang ada di rumah, yang ada di gereja, dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, yang di gereja boleh beri tepuk tangan dong. Wah, masih ada yang tidur. Jadi harus kita sapa dulu nih Kak Celin, Kak Asri nih, biar mereka semangat ya. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yang di gereja boleh bangkit berdiri sama-sama, kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Tuhan cinta semua anak-anak, mau anak-anak yang kulitnya kuning, hitam, putih, semuanya Tuhan sayang kepada kita semua. Nyanyi ya. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Apa? Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di. Sekali lagi, yeay. Tuhan cinta semua anak. Apa? Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta. Ya, anak-anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Apa? Tuhan cinta semua anak di dunia. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah semuanya. Kita harus sapa adik-adik ini ya Kak. Apa sekasen? Kalau Kak Elia bilang haleluya adik-adik, adik-adik semuanya bilang haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke? Haleluya adik-adik semuanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, haleluya adik-adik, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, sama-sama kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ditarik-tarik, wah apa nih? Ditarik-tarik. Ya, ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Sekali lagi. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus apa?
terus, tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya apa? Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah sampai engkau ketinggalan. Haleluya. Tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu, janganlah sampai ketinggalan. Kata Tuhan Yesus apa? Katanya, majulah, ayo maju terus, tangan Tuhan terbuka bagimu. Apa? Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah sampai engkau ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah sampai engkau ketinggalan. Janganlah sampai engkau ketinggalan. Janganlah sampai engkau ketinggalan. Tunjuk temannya, tunjuk temannya. Janganlah sampai engkau ketinggalan. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Wah, Tuhan Yesus baik. Nah, Kak Asen, jangan sampai kita ketinggalan. Wah, Tuhan Yesus mau suruh kita maju ya. Iya, nanti kalau ketinggalan, waduh bahaya ya. Jangan bersedih. Yang adik-adik di rumah jangan bersedih. Ayo kita terus maju terus. Amin. Ya, hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, boleh ambil Alkitabnya yang di rumah-rumah. Ya, bersama orang tuanya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Amin. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Apa adik-adik? Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sungguh-sungguh semuanya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus,
adik-adik yang ada di rumah, di mana berada, maupun di gereja juga. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Kami sudah sukacita. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kakak-kakak, guru-guru yang membawa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan adik-adik semuanya. Haleluya. Katomi mau sapa adik-adik yang di rumah. Hari ini Katomi sudah rindu, sudah kangen dengan adik-adik di rumah. Soalnya Katomi lihat-lihat apa ya? Biasanya tuh tahun-tahun lalu rame, datang ke gerejanya tuh banyak, penuh. Tapi kita tetap bersyukur, amin. Yang ada di gereja tetap bersyukur, haleluya. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, Katomi mau tes. Tadi Kak Elia bilang apa? Kalau Kak Elia bilang haleluya, adik bilang haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita tes yang di rumah. Walaupun Katomi tidak lihat, pasti mereka lakukan. Haleluya. Haleluya. Yang di gereja diam. Katomi tes yang di rumah. Haleluya. Haleluya. Wah, Katomi yakin pasti di rumah sudah selesai. Amin. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang di rumah. Katomi lihat tadi ada beberapa yang menyaksikan. Katomi percaya pasti orang tua tuntun mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di sekolah jangan kalah dong dengan adik-adik yang di rumah. Katomi mau tes yang paling keras dan paling semangat. Haleluya. Haleluya. Wow, tepuk tangan. Katomi lihat semangat sekali adik-adik ini ya. Bahkan pun jumlah kita makin hari makin tambah banyak. Amin. Haleluya. Saya yakin, Katomi yakin adik-adik semua rindu untuk dengar firman Tuhan. Amin. Sekarang Katomi mau tanya. Minggu kemarin Bu Esther cerita apa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, minggu kemarin Bu Esther cerita apa? Hah? Minggu kemarin Bu Esther cerita apa? Ayo, Katomi mau tanya satu-satu. Bisa lihat ya. Minggu kemarin Bu Esther cerita apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bu Esther benar, Bu Esther? Oke, nanti dapat hadiah dari Bu Esther. Adik. Sekarang adik-adik kita mau dengar firman Tuhan. Kalau adik-adik lihat di judul, di grup, ada yang sudah tahu Katomi bahas tentang apa? Jangan suka berdalih. Ayo kita buka ayatnya. Di dalam Lukas pasal 14. Ayat 15 sampai 24. Cukup panjang. Siapa yang bawa Alkitab? Semua bawa Alkitab. Oh, Alkitab. Semua buka Alkitab. Jangan buka yang lain-lain ya. Supaya ketika Tuhan Yesus sampaikan, anakku kamu harus begini ya. Semua bisa dengar dan pulang diberkati Tuhan. Oke, Katomi akan bacakan buat kita, adik-adik di rumah maupun di gereja, perhatikan. Katomi hanya baca ayat 15 sampai 17 saja. Lukas pasal 14 ayat 15
berbunyi demikian. Dengan judul perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.'" Nah, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-24 itu dijelaskan bagaimana seorang raja di atas raja membuat pesta. Dan dia mengundang kepada undangan-undangan di kota tersebut. Undangan yang pertama disampaikan, datang ya, nanti ada acara atau pesta di tempatku. Dan adik-adik tahu, di ayat yang berikutnya lagi dijelaskan gini. Pas sudah memulai pestanya, atau tinggal beberapa saat lagi, pestanya akan dimulai, raja itu memerintahkan kepada hamba-hambanya. Contoh, Kajo, maju ke depan. Maju. Contoh, Kajo jadi hamba. Hamba sini. Jawab. Ya Tuhan. Apakah kamu sudah mengundang undangan yang saya perintahkan? Sudah Tuhan. Dan sekarang saya memerintahkan untuk kamu mengundang mereka lagi. Karena tinggal beberapa saat lagi mereka akan ada pesta di tempat ini. Siap Tuhan. Ayo kerjakan. Adik-adik, itu undangan yang kedua. Ketika undangan yang kedua diberitakan, nah adik-adik lihat apa? Undangan-undangannya itu melingkari janji. Karena pertama mereka bilang, "Oh iya. Karena pada waktu itu undangannya tuh diberikan beberapa kali. Jadi pertama mungkin sebulan mau adakan pesta, tuan pesta itu suruh hamba-hambanya untuk pergi ke tetangga-tetangga di sekitar mereka atau kota di sekitar mereka untuk menyampaikan. Nanti bulan depan ada acara, contoh acara pernikahannya di rumahku atau acara ulang tahunnya di rumahku. Nanti sudah dekat mungkin 1 minggu, ini tuan pesta bilang begini, perintahkan kepada hambanya, kamu pergi lagi ya. Katakan kepada undangan-undangan kita, tinggal seminggu lagi ya. Bahkan pun tinggal 1 hari lagi, langsung tuan pesta ingatin, hamba-hamba, tolong dong ingatin kepada tamu-tamu kita supaya mereka jangan lupa gitu. Nah, langsung dikasih tahu lagi, jangan lupa ya, tinggal 1 hari lagi loh. Besok nanti ada acara pesta atau acara pernikahan ulang tahun. Dan adik-adik tinggal 1 jam lagi atau pestanya tinggal beberapa saat lagi mau maksudnya mulai apa? Tuan pesta ingatin lagi. Pergi, kasih tahu mereka, jangan sampai mungkin mereka lupa atau gini-gini. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Tamu-tamu itu nggak mau datang. Alasan yang pertama adik-adik. Di ayat yang ke-18, yang pertama. Tetapi mereka masing-masing meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta maaf. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Alasannya? Karena membeli ladang, membeli tanah, membeli apa begitu, membeli rumah, atau membeli sawah, membeli kebun, membeli apa lagi. Pokoknya segala sesuatu yang dibeli, dia mau pergi untuk melihat. Sudah ingkari janji. Karena seminggu sebelumnya kan sudah diberitahu. Jadi mereka harus atur waktu. Dan yang berikut adik-adik. Yang kedua. Yang lain berkata, tetapi aku telah membeli 5 pasang lembu
kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta maaf. Dia beli binatang, dia harus pergi lihat. Terus yang berikut adik-adik, yang berikutnya tuh orang yang berikutnya dia bilang, maaf ya, saya baru menikah, jadi saya nggak datang. Kalau misalnya Pak Elia baru menikah diundang datang khotbah ya, maaf ya, saya baru menikah. Enggak ya. Sudah dijadwal dari jauh-jauh hari adik-adik. Jadi ini semua pelanggaran. Artinya mereka ingkari janji. Pertama sudah diberitahukan. Nah adik-adik, kalau kita melihat dari kisah ini, ada seorang raja membuat pesta dan dia mengundang terakhir. Orang-orang gak datang terakhir. Raja itu murka loh adik-adik. Sekarang Kak Tommy mau tanya buat adik-adik yang di gereja. Misalnya kalau presiden, keren. Buat acara besar, pesta yang sangat meriah. Terus disuruh utusannya atau menterinya mungkin. Datang mungkin jemput Koasen. Datang gak? Datang, dijemput bagaimana? Dijemput ini datang gak? Datang. Iya adik-adik, ini seorang raja. Dia membuat pesta bahkan pun dia undang semua. Tapi faktanya atau kenyataannya adik-adik, orang-orang itu gak mau datang. Kalau adik-adik lihat dari undangan yang pertama, itu undangan diberikan setelah beberapa saat, tetapi mereka tidak mau datang adik-adik. Nah adik-adik, dari undangan yang pertama ketika diberikan, itu ketika baru membeli ladang, itu berbicara tentang kita lebih mementingkan milik kita atau diri kita sendiri adik-adik. Karena ayat-ayat yang kita baca ini, yang kita bicarakan ini berbicara tentang Bapa di surga yang menyediakan keselamatan untuk kita adik-adik. Tetapi ada yang menolak dengan berbagai alasan, minta maaf dan sebagainya. Padahal ini untuk kebaikan mereka, untuk masuk surga adik-adik. Menyenangkan, bahagia di sana. Tetapi ada yang gak mau datang. Sekarang Kak Tommy tanya adik-adik. Misalnya kalau adik-adik pergi ke pesta senang gak? Senang. Di sana ada banyak makanan, tempatnya indah, mewah, bisa foto. Kalau Kak Tommy pergi ke pesta perutnya mungkin tambah besar. Haleluya. Kalau adik-adik yang kecil-kecil pergi mungkin cari teman. Teman saya mana ya? Teman saya bermain di tempat yang asik mungkin, bisa foto, bisa selfie, cik. Pulang kasih tunjuk. Saya kemarin diundang sama presiden loh, lihat fotonya saya. Keren. Tetapi adik-adik mereka nggak mau. Tuhan Yesus nanti dia akan mengundang kita semua. Nah, alasan yang pertama itu milik diri sendiri. Jadi dia alasan untuk tidak mengikuti Tuhan, tidak mau masuk surga karena ada urusan kepentingan sendiri adik-adik. Terus yang kedua itu menyangkut pekerjaan adik-adik. Nah, ini buat papa mamanya adik-adik. Buat adik-adik yang di rumah, ini buat papa mamanya adik-adik. Buat pekerjaan. Pak ayo ke gereja, papa capek, papa gak ada waktu. Kamu aja pergi ke sekolah minggu. Papa gak ada waktu buat pergi ke gereja. Karena papa mau kerja. Ingatin, iya papa, itu memang bagus. Tetapi ada yang lebih bagus. Adik-adik mau ingatin orang tua, amin. Pak, ayo ke gereja ya. Kan Tuhan sudah berikan 6 hari untuk papa kerja. Sekarang hari Minggu, papa juga kerja hari Minggu loh. Jadi papa gak ada waktu. Nanti kalau Tuhan undang ke surga, Tuhan saya masih kerja jadi gak ada waktu. Ini buat papa mama yang di rumah. Adik-adik ingatin papa mama ya. Karena ini orang ini dia alasan untuk pergi membeli hewan. Ini berbicara tentang pekerjaan. Lebih mengutamakan pekerjaan daripada
daripada Tuhan. Tidak salah adik-adik. Tidak salah buat adik-adik yang di rumah. Kasih tahu papa mama bilang, gak salah papa mama kerja supaya kita bisa hidup, bisa makan, kita butuh uang. Tetapi harus ingat Tuhan. Karena adik-adik tahu, kita nih di dunia ini hanya sementara. Tempat kita di mana? Ayo, ada yang tahu? Di surga adik-adik. Kita di dunia ini hanya sementara. Yang kita kerjakan, kita bekerja, kita cari makan, minum dan sebagainya. Itu kita hanya sementara di dunia ini. Nanti kita akan kembali ke surga. Ingatin mereka, Pa, Ma, kita nggak tahu loh besok itu apa yang terjadi. Kita nggak tahu loh kalau kita kerja tiba-tiba langsung, wah, masuk mana kita? Nah, terus yang ketiga adik-adik, dia mengatakan, aku baru kawin, aku baru menikah, aku tidak bisa datang ke surga atau ke pesta. Ini adik-adik berbicara tentang kita lebih mengutamakan keluarga kita daripada Tuhan. Tidak salah adik-adik mengutamakan keluarga. Tetapi di dalam keluarga harus ada Tuhan Yesus. Hari Minggu harus ajak papa mama sekeluarga untuk datang beribadah. Adik-adik mau ingatin orang tua untuk datang beribadah, amin? Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jangan tegang dong. Nah adik-adik, Kak Tommy mau ingatin loh adik-adik. Ada banyak orang atau ada banyak anak-anak Tuhan di luar sana. Ketika mereka mau datang ke gereja, itu ada banyak alasan loh adik-adik. Yang pertama, karena jaga rumah. Terus yang kedua, karena jaga toko. Yang ketiga, karena kerja di hari Minggu. Yang keempat, jaga adik atau jaga anak atau sibuk dengan urusan sendiri. Adik-adik, kalau kita beribadah hari ini, itu Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Karena kita tidak tahu 1 jam kemudian ini Kak Tommy akan jadi apa, Kak Tommy nggak tahu adik-adik. Kita butuh Tuhan Yesus adik-adik. Kita butuh Tuhan untuk selalu menjaga, melindungi kita. Kita boleh kerja, kita boleh melakukan apa saja. Kita boleh mengutamakan keluarga, pekerjaan, atau permainan mungkin. Tetapi ingat loh, Tuhan Yesus sudah kasih berapa hari untuk kita? 6 hari. Banyak loh adik-adik, 6 hari. Tuhan Yesus hanya minta 1 hari, enggak full adik-adik. Hanya mungkin 1 atau 2 jam aja. Jadi adik-adik yang di rumah harus ingat Tuhan Yesus. Ketika lagi ibadah begini, kalau enggak datang ke gereja karena dianjurkan, ikut live streaming atau bisa lihat di IG, bisa lihat di FB, bisa lihat juga di YouTube. Supaya dapat mengingatkan adik-adik untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita loh adik-adik. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nanti pada waktunya Dia akan datang lagi loh adik-adik. Dia akan datang lagi dan Dia akan menjemput adik-adik pergi ke surga. Surganya tuh dikatakan di dalam kitab Wahyu adik-adik. Lantainya terbuat dari apa? Dari emas, temboknya tuh dari berlian. Airnya dikatakan kalau kita minum manisnya tuh sampai di perut. Tidak akan hilang manisnya tuh. Enak sekali. Sekarang Kak Tommy tanya, siapa yang sudah pernah minum air yang manisnya tuh sampai di perut? Ada? Gak ada loh adik-adik. Manisnya itu hanya terasa di lidah saja. Setelah turun sampai di perut, gak ada lagi. Hilang. Kalau Kak Tommy dengan Tante pergi, Tom kamu mau beli apa? Tante beli daging ayam.
daging bakar, makan rasa enak di lidah, turun di perut tidak ada lagi. Tetapi di sorga adik-adik, airnya tuh dikatakan manis. Raja ini dia buat pesta yang meriah tetapi diundang orang-orang gak datang karena berbagai alasan. Adik-adik, pada waktunya nanti kalau Tuhan undang kita, kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Kita jangan berdali-dali. Nah, Kak Tommy mau jelaskan. Kak Tommy tadi sudah masuk pas tengah jadi. Kertas Kak Tommy jatuh ini. Berbahaya ini. Nah, adik-adik, ternyata kata berdali ini Kak Tommy lihat di dalam kamus juga, mengerikan loh adik-adik. Ternyata begini. Mengungkapkan alasan atau menghindari tugas. Contohnya seperti tadi, mau datang ke gereja alasannya sibuk kerjaan. Terus yang berikut, menutupi perbuatan yang salah. Contoh, kita yang melakukan kesalahan itu tetapi kita banyak alasan sehingga kita mengatakan bahwa kita bukan yang melakukan kesalahan itu. Alasan, bukan saya tante begini. Oh maaf tante masih alasan begini. Oh bukan bukan saya. Atau mama mungkin suruh bantu mama kerja cuci piring, adik-adik bilang, tunggu mama masih kerjakan PR. Ternyata main game. Nah ini alasan-alasan atau berdali-dali yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Nah adik-adik, ketika kita banyak alasan untuk tidak beribadah, sebenarnya kita tidak menghargai Allah dan keselamatannya. Keselamatan yang diberikan kepada kita loh adik-adik. Adik-adik tahu, Dia Yesus Kristus yang dari sorga yang dengan segala raja, tetapi Dia mau turun ke dunia jadi manusia. Dia mati gantikan kita loh adik-adik. Adik-adik kalau lihat di film itu dia dicambuk pakai yang besi-besi loh adik-adik, bukan pakai tali. Kalau adik-adik di rumah melakukan kesalahan terus mama papanya pukul pakai tangan, itu masih enak loh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita loh adik-adik. Dia datang ke dunia, Dia mati buat kita supaya kita selamat. Kita dapat kerajaan sorga loh adik-adik. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik banyak alasan untuk tidak datang beribadah, itu sebenarnya kita tidak menghargai Allah. Kita tidak menerima keselamatan itu loh adik-adik. Padahal Dia sudah datang terus Dia mati. Dia bangkit. Dia naik ke surga menyediakan tempat untuk kita semua. Buat adik-adik yang di rumah juga. Yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Katakan Tuhan. Katakan dalam hati, Tuhan Yesus, saya percaya nanti pada waktunya nanti. Bukan sekarang ya. Pada waktunya nanti Tuhan akan datang jemput saya. Dan kita akan pergi ke surga. Jadi adik-adik harus menghargai Allah dan karya keselamatannya. Jadi adik-adik tidak banyak alasannya kalau datang ke gereja ya, ke sekolah minggu ya. Haleluya. 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 Itu yang berikut adik-adik. Nah terus yang berikut adik-adik, ada akibatnya loh adik-adik. Ganas. Adik-adik kalau tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai keselamatan itu adik-adik, akibatnya tuh adik-adik, raja itu akan murka. Adik-adik, kalau raja itu, kalau Tuhan Yesus nggak datang jemput kita, kira-kira nanti adik-adik dipanggil atau kembali mati, masuk mana coba? Masuk mana coba? Masuk neraka loh adik-adik. Adik-adik lihat di ayat-ayat yang ke 10 lagi.
21 sampai 24. Di situ dijelaskan raja itu nggak mau lagi loh undang orang yang pertama itu. Dia suruh pergi, pelayan atau prajurit atau mungkin hambaku sini. Pergi kamu ke jalan raya. Lihat orang yang duduk di jalan raya mungkin di lorong-lorong atau di gang-gang. Undang mereka datang sini. Diundang mereka datang loh adik. Terus rajain lagi. Hambanya datang, Tuhan. Tempatnya masih ada. Belum cukup. Makanannya banyak. Oh, kalau begitu kamu pergi lagi lebih jauh. Undang mereka semua. Dan adik-adik mereka datang. Nah itu kita adik-adik. Adik-adik tahu di dalam Alkitab pertama keselamatan itu hanya diberikan untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi keselamatan itu juga datang kepada kita loh adik-adik. Kita percaya Tuhan Yesus dan kita akan menerima keselamatan. Kita akan menerima sorga. Sorga itu akan menjadi milik kita semua. Nah, orang-orang yang tidak menghargai, orang-orang yang tidak datang, mereka banyak alasan, berdalih ini, itu, ini, sehingga tidak datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu mereka masuk mana? Masuk neraka, bukan ketum yang bilang yuk. Nah, adik-adik, pagi hari ini, inilah kebenaran firman Tuhan yang Ketomi sampaikan. Kita jangan berdalih-dalih atau banyak alasan untuk datang beribadah, untuk datang memuji Tuhan. Kita nggak boleh alasan banyak ya. Karena kita banyak alasan, nanti kita tidak menghargai Tuhan Yesus. Kita tidak menghargai keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Ketika kita tidak menghargai adik-adik, Alkitab mencatat raja itu murka, marah dia. Oh, kenapa dia nggak datang ya? Nah, tetapi bagi orang-orang yang datang, mereka menikmati perjamuan, mereka makan sama-sama, bahagia. Kalau di sini presiden undang, pergi foto-foto sama presiden, pergi dekat-dekat, terus pergi makan sama-sama. Wah, enak loh adik-adik. Siapa yang mau? Oh, semua masuk. Siapa yang mau makan sama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga? Oh, ada yang gak angkat tangan ya? Katanya mau tanya sama pemusik. Siapa yang mau makan sama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga? Loh, bunyikan musiknya. Ulang, biar supaya rame. Siapa yang mau makan sama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga? Oke, puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bu Esther. Gimana anak-anakku yang di rumah? Nah, masih semangat ya? Wow, jangan beralasan, jangan berdalih. Anak-anak yang di sini juga tetap semangat sampai ke depannya ya, apapun keadaan kita. Pengumuman buat anak-anak yang di rumah supaya bisa mendengar. Tetap setia berbakti di dalam perkumpulan kelas. Ya, kelas Sion, Kana, Anugerah. Diabsen loh sama Bu Guru, ya, disentil, mari guru-guru, disapa anak-anaknya sampai kelas tunas iman harap. Ya, disapa mereka kalau perlu dibina di kelompok kecil itu, kasih renungan, ataupun mungkin tanya jawab, ataupun yang memuji Tuhan, Kak ya, di masing-masing kelas, disapa anak-anaknya. Meskipun tidak hadir secara pertemuan seperti ini, tapi di rumah mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Satu hal lagi, semuanya yang melihat siapa? Kak Tommy nggak bisa ngabsen di rumah. Ya, nggak bisa mengabsen di rumah, nggak bisa melihat di rumah, tetapi ada Tuhan Yesus yang melihat anak-anak. Oh, mereka sedang dengar firman-Nya Kak Tommy. Besok ditanyai lagi apa? Nah, jadi jangan suka beralasan, jangan suka berdalih ya. Anak-anak di sini nggak ada yang seperti itu. Ya, kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan dulu. Lagu tadi ditarik-tarik. Siapa yang masih ditarik-tarik? Engkau tangannya loro loh.
Kita nyanyi nih ya sambil belajar. Silakan Bapak depan. Ditarik-tarik mengapa tak mau datang, didorong-dorong mengapa tak mau maju. Tuhan Yesus telah lama menunggu, janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah sampai engkau ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah sampai engkau ketinggalan. Ya, jangan ketinggalan ya. Maju terus. Ya, setiap minggu ada lagu-lagu, meskipun lagu lama diulang lagi, lagu lama diperbarui menjadi wawasan, menjadi bendahara lagu-lagu sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih buat anak-anak yang di sini. Kita berdoa, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini tim sekolah minggu online sudah mengakhiri kegiatan kami. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah membawa persembahan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Bahkan kami juga boleh disenangkan, disukacita di dalam Tuhan. Kau juga memberkati anak-anak yang di rumah dan juga orang tua yang ada. Kedepannya Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi di dalam Tuhan segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Kami mau Tuhan suatu saat nanti kami boleh datang berbakti, berkumpul bersama-sama dalam ruangan rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami semuanya. Kami akan tutup sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang.